Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para tholibat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kehidupan dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan halaqah kajian kita dalam kitab Matan Abi Suja yang membahas tentang ilmu fikih yang guna untuk ibadah kita biar benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara sholat. Yaitu ada laki-laki ada sekitar 5 dan perempuan ada sekitar 5 juga. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan Abi Suja bab mubtilatis shalah, yaitu hal-hal yang membatalkan salat. Taib qala al-musannifu rahimallahu taala faslun mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an, yang dapat membatalkan salat itu ada 11 perkara. Ya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat disebut oleh musannif ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Artinya adalah sengaja. Ya, al-kalam bicara, al-amdu sengaja. Sengaja berbicara. Ya, kalau kita berbicara di luar dari bacaan sholat itu bisa membatalkan sholat. Jadi al-kalamul amdu, al-kalam bicara, al-amdu sengaja, sengaja berbicara yang layak untuk percakapan manusia, ya. Bicara yang layak untuk percakapan manusia, baik yang berkaitan dengan kemaslahan sholat maupun tidak, tetap membatalkan sholat. Misal, ketika sholat, di teman kita ada yang tidak bisa diam, kita ngomong, jangan berisik. Kan anak kecil kan gitu. Itu membatalkan sholat. Ya, meskipun untuk kemaslahatan sholat, lagi sholat berjamaah, jangan berisik, ngomong ke sebelah temannya. Karena dia ngomong, itu batal sholatnya. Ya, al-kalamul amdu, bicara yang disengaja, baik untuk kemaslahatan sholat maupun tidak, itu bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi yang pertama adalah berbicara dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah wal amalul kathiru. Wal amalul kathiru. Al amal perbuatan, kathir itu banyak. Jadi maksudnya adalah banyak melakukan gerakan yang berturut-turut, ya. Kalau amal kan perbuatan, kathir banyak. Banyak sini adalah berarti lebih dari 2. Ya berarti 3 ke atas. Wal amalul katsir banyak atau melakukan gerakan yang banyak secara berturut-turut. Ya, secara berturut-turut. Seperti apa? Misalkan melangkah 3 ya, melangkah 3 langkah baik sengaja ataupun tidak. Misalkan nih kita di depan kita ada yang kosong, soft depan kita ada yang kosong. Itu kita melangkahnya itu kalau misalnya kita lebih bergerak secara 1, 2, 3 langsung itu bisa membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena apa? Karena banyak gerakannya. Kecuali kalau dia seperti ini, langkah maju ke depan sekali, ke depan lagi 2 kali, dia berhenti. Diam dulu, baru ini langkah lagi itu masih boleh. Tapi kalau berturut-turut sampai 3 kali, itu bisa membatalkan sholat. Atau gerakan yang lain yang bisa membatalkan sholat, intinya dalam gerakan ini adalah sehingga mengganggu kekhusyuan sholat. Misalkan lagi sholat, wajahnya ada jerawat. Nah, lagi baca, lagi sholat, dia asik greget kali ya. Jadi dia digatel gitu, digerak-gerakin, coping jerawatnya. Lebih dari 3 kali, itu bisa membatalkan sholat.
Ya, apalagi misalkan, merapikan rambutnya, bagi yang rambutnya panjang bagi laki-laki misalkan tidak pakai peci, dia harus merapikan rambutnya di sela-sela pakai jari-jari, itu juga membatalkan sholat. Jadi wal amalul katsir, gerakan yang banyak secara berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Di dalam mazhab Syafi'i ada batasan, ya dikatakan gerakan banyak itu adalah berapa? 3 kali berturut-turut. Ya meskipun tidak ada dalil syarih ya tentang ini, tapi 3 kali ini adalah menurut mazhab Syafi'i bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena hilangnya kekhusyuan di dalam sholatnya. Sehingga sholat kalau misalnya lebih dari 3 kali gerakannya berturut-turut bisa membatalkan sholat. Seperti itu. Jadi jangan banyak gerakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wal hadas. Ya, wal hadas yaitu hadasnya baik besar maupun kecil. Ya, hadas besar maupun kecil. Wal hadas, hadas besar maupun kecil. Orang yang berhadas dalam sholat itu bisa batal sholatnya. Baik yang kecil maupun yang besar. Ya, jadi kalau misalkan dia lagi sholat, misalkan kentut, ya, misalkan hadas kan, kentut, maka batal sholatnya. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida fasa ahadakum fi sholatihi falyansarif waliyatawaddo wal yu'idu sholatahu." Bila seseorang di antara kalian kentut di dalam sholatnya, maka hendaknya ia berpaling, kemudian wudhu dan mengulangi sholatnya. Ya, wal hadas, jadi hadas kecil maupun besar itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, wahudusun najasah. Wahudusun najasah. Hudus itu hadas, najasah najis. Jadi terkena najis. Ya, terkena najis itu membatalkan sholat. Ya, terutama terkena najis yang tidak dimaafu, yang tidak bisa dimaafkan. Ya, jika terkena najis yang kering dan dibuang seketika, maka tidak batal. Ya, najisnya kering dan seketika kita langsung singkirkan, tidak batal. Tapi kalau itu adalah najisnya masih basah dalam sholat kena kita, maka kita batal sholatnya. Karena salah satu rukun sholat itu adalah toharoh ya, suci ya, dari najis. Maka ketika sholat ada najis, maka itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau najisnya kering, misalkan ada di baju kita ada kotoran yang kita singkap pakai tangan dan dia kondisi kering, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau itu basah ya najisnya, maka batal sholatnya dan diulangi, diganti pakainya yang toharoh. Ya, karena kita sudah dibahas di sebelumnya salah satu rukun ya, rukun ya, bukan rukun, syarat sahnya sholat itu adalah toharatul a'dha'i minal hadasi wan najas ya, suci dari hadas dan najis anggota badannya. Nah, kalau ada najis berarti otomatis batal. Kemudian yang kelima, wan kisyaful aurah. Ya, wan kisyaful aurah. Inkisyaf. Inkisyaf itu terbuka. Al aurah itu aurat. Ya, wan kisyaful aurah artinya terbukanya aurat ya dengan sengaja ya. Terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tidak sengaja, misalkan lagi sholat, terkena dengan angin atau ditiup seketika oleh angin, kemudian kita otomatis refleks untuk langsung menutup aurat kita, maka tidak batal sholatnya. Ya, kalau tidak sengaja karena kena angin, tersingkap sarung kita atau pakaian sholat kita, maka itu tidak batal. Tapi kalau sengaja, maka itu membatalkan sholat. Misalkan ada teman yang nakal, yang jahil, narik pakaian sholat kita sehingga terbuka, tersingkap auratnya, batal. Atau hewan yang lewat sehingga menyebabkan terbukanya aurat itu batal. Ya seperti itu. Atau ini juga bagi biasanya ya laki-laki ini yang kalau perempuan insya Allah sudah ada di Indonesia itu ada
namanya mukena. Di luar kan nggak ada mukena ya. Di Indonesia ada mukena, di Asia itu ada mukena, itu insya Allah aman karena tertutup seluruh tubuhnya, ya rapat. Kalau laki-laki biasanya yang terjadi itu adalah pakai baju kaos, tapi kaosnya itu ketika sujud atau kita ruku tersingkap aurat di belakangnya. Nah, ini bisa membatalkan sholat ya, karena membiarkan auratnya terlihat terbuka. Padahal itu termasuk dalam aurat ya. Jika aurat laki-laki dibawa dari pusar sampai ke lutut. Nah, di belakang itu sejajar dengan lutut, di bawahnya kalau terlihat maka batal. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau ada saudara laki-laki, adik atau orang tua, disampaikan jangan sampai ketika sholat pakai pakaian yang bajunya atau pakaiannya ketika ruku atau sujud tersingkap aurat di belakangnya. Ya, wankishaful aurah, terlihatnya aurat dengan sengaja maka membatalkan sholat. Ya, berbeda kalau tidak sengaja dan refleks langsung ditutup, itu tidak membatalkan sholat. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang keenam yang membatalkan sholat ialah wataghyirun niyah. Ya, wataghyirun niyah. Taghyir, ghayyara. Taghyir itu merubah. An-niyah itu niat. Merubah niat. Itu juga membatalkan sholat. Ya. Misalkan lagi sholat, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lagi takbiratul ihram, kita niatnya sholat zuhur. Pas niat. Nah, dalam sholat ketika baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tiba-tiba pengen berubah, oh yes, saya mau sholat asar. Batal sholatnya. Kenapa? Merubah niat tidak boleh. Ya, dalam sholat merubah niat, misalkan tadi lagi dah niatnya sholat zuhur dirubah ke asar, itu batal, ulangi sholatnya lagi ya. Jadi merubah niat itu menjadi perkara yang membatalkan sholat. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh wastidbarul kiblah. Ya, wastidbarul kiblah. Istidbar. Istidbar itu membelakangi. Ya, istidbar membelakangi. Al kiblah itu kiblat. Ini kalau di hadis Umdatul Ahkam sudah, mungkin kalau antuna sudah belajar sama al Ustadz, itu ada tentang hadis ya membelakangi kiblat. Wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat itu membatalkan sholat ya. Karena salah satu dalam sholat itu kita harus menghadap kiblat ya, harus menghadap kiblat. Jadi kalau membelakanginya itu membatalkan sholat. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat, karena syarat sah sholat yang kelima adalah wastikbalul kiblah, menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak menghadap kiblat berarti batal sholatnya. Ya, istidbar membelakangi kiblat itu batal sholatnya. Karena kita sholat harus menghadap ke kiblat. Ya. Kalau membelakangi tidak boleh. Nah, seperti itu. Itu yang ketujuh. Ya. Kemudian yang kedelapan yang membatalkan sholat adalah wal aklu. Wal aklu. Akal. Ya, akal. Akala yakulu. Makan. Ya, makan ketika di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Ya, misalkan kita habis makan, sudah selesai, sudah minum, sudah masuk waktu zuhur, sudah sholat isya, sholat zuhur, habis makan siang. Sholat ternyata masih ada makanan di dalam mulut kita, sisa makanan, kemudian kita telan dengan sengaja, dengan sadar, itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, jadi makan itu membatalkan sholatnya. Makan ini bukan hanya sekedar makan seperti kita biasa saja, tapi kalau ada makanan di dalam mulut kita, misalkan sebesar biji sebesar jagung, kemudian kita telan dengan sengaja, itu batal sholatnya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi setelah makan mau sholat, sarannya Pak, bersihkan dulu mulut kita ya. Kalau perlu sikat gigi biar bersih. Jadi ketika sholat tidak ada sisa makanan. Kalaupun ada lupa gitu kan, atau sudah masuk waktu sholat, ambil pakai tangan kita, diambil makanan yang ada di mulut, kemudian kita masukkan ke dalam kantong kita. Ya.
biar sholat kita tidak batal. Jadi kalau misalnya ada makanan, sisa makanan di mulut, sedangkan sudah mulai sholat, jangan ditelan tapi diambil pakai tangan, kemudian dimasukkan, disimpan di kantong baju kita. Seperti itu. Jadi kalau makan meskipun sedikit ketelan itu maka batal sholatnya. Maka baiknya kalau sebelum sholat, maksudnya makannya sebelum sholat, jadi ketika sholat itu usahakan mulut dalam keadaan bersih ya, sudah aman dari sisa makanan. Kalaupun masih ada sisa makanan di mulut kita, usahakan diambil dengan tangan kemudian disimpan di kantong kita. Kesembilan yang membatalkan salat adalah wasyarbu ya, wasyarbu, syariba yashrubu, wasyarbu. Minum. Minum juga dapat membatalkan sholat, baik yang sedikit maupun banyak ya, sedikit aja batal apalagi banyak. Minum sedikit maupun banyak itu membatalkan sholat ya. Jadi kalau dalam sholat minum atau ada air putih kita minum batal sholatnya. Yang ke-10 wal kohah ya, wal kohatu, koha. Koha itu artinya tertawa yang sangat ya, tertawa terbahak-bahak ya. Tertawa yang terbahak-bahak itu membatalkan sholatnya. Ketika sholat mungkin ada hal yang lucu di sekitar kita atau ada hal yang lucu di depan kita sampai kita tertawa, itu maka batal sholatnya, maka diulangi lagi sholatnya ya. Jadi ketika terbahak-bahak batal sholatnya, harus diulangi kembali. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah ar-riddah, yaitu murtad ya. Kalau dia murtad, memutus Islam dengan ucapan dan perbuatannya, maka batal sholatnya. Ini mungkin kita kalau untuk kondisi saat ini kita masih belum kebayang seperti apa sih kondisinya lagi sholat murtad, Allahu alam. Tapi sudah dibahas di masalah para ulama, tidak murtad itu bisa membatalkan sholat. Ya, seperti apa gambarnya, wallahu alam bishawab. Itu 11 hal yang dapat membatalkan sholat. Ya, jadi ini hal-hal yang dapat membatalkan sholat diperhatikan, dihafalkan, jangan sampai dari 11 ini ada yang kita lakukan sehingga kita batal sholatnya. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan sholat. Ya, tadi ada pertama ada al-kalamul amdu, ya perkataan yang bisa dipahami ataupun tidak dipahami sengaja itu membatalkan sholatnya. Ya karena Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhihi sholata la yastuhu fiha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun perkataan manusia. Sedikit pun perkataan manusia tidak layak. Karena sesungguhnya ia hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Maka berbicara sengaja itu tidak apa itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, karena tidak benar-benar tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua wal amalu katsir, ya banyak gerakan secara berturut-turut. Kalau banyak berarti lebih dari dua, bisa 3 sampai lebih, itu bisa membatalkan puasa. Apa memperbaiki baju secara berturut-turut, garuk-garuk jerawat, nyisir rambut pakai jali, ya atau melangkah lebih depan tuh bisa membatalkan puasa. Tapi kalau gerakan yang bisa mendatangkan maslahat ya, yang dia itu tidak mengganggu sholat, seperti misalkan eh, kita sholat, HP kita berdering nih, HP kita berdering. Maka baiknya kita ambil HP kita matikan, kemudian kita taruh lagi HP-nya. Itu tidak termasuk gerakan yang banyak ya. Jadi untuk menjaga kemaslahatan kekhusyuan sholat ya. Karena inti dari sholat adalah khusyuknya. Jadi sehingga kalau ada HP berbunyi, berdering di kantong kita ya, maka baiknya diambil HP-nya, dimatikan. Kemudian letakkan lagi HP-nya. Itu untuk kemaslahatan sholat kita, maka tidak dimasukkan dalam al-amalul katsir ya. Karena dia untuk kemaslahatan sholat untuk mendapatkan tercapainya kekhusyuan. Nah, wal amalul katsir, gerakan yang banyak ini jika mengganggu kekhusyuan
ya sampai hilang kekhusyuannya bisa membatalkan sholatnya. Kemudian wal hadas, ya tadi ya, memiliki hadas besar maupun kecil batal. Waruhun najasa, terkena najis, ya terkena najis yang basah itu membatalkan sholat. Tapi kalau dia najisnya kering dan kita berusaha untuk mensikapnya itu tidak membatalkan sholat. Allahu alam. Kemudian wan kisyaful aurah, terbukanya aurat, ya itu baik sengaja pun tidak. Kalau tidak sengaja mungkin karena angin itu tidak batal, tapi kalau sengaja oleh perbuatan manusia atau hewan maka itu membatalkan sholatnya. Wa taghyirun niyah, merubah niat batal. Wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat batal. Wal aklu, makan batal. Wasyurbu, minum batal. Makan minum dalam sholat batal. Wal koha, tertawa terbahak-bahak batal, ya. Kemudian yang terakhir adalah wariddah, itu adalah murtad, maka itu membatalkan sholat. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan al-kalamul amdu, ya perkataan manusia, percakapan manusia kan. Seperti apa sih yang dimaksud kalam, percakapan manusia? Yaitu adalah ucapan yang kedudukannya sebagai perkataan manusia dalam percakapan manusia, ya kayak kita bertanya kabar, kita bicara sama orang lain yang itu dipahami oleh manusia, maka membatalkan sholat, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-kalam, ya perkataan yang dipahami manusia adalah ucapan yang kedudukannya sebagai perkataan manusia. Kayak kita bicara itu kan ucapan sebagai perkataan manusia. Itu membatalkan sholat. Kemudian wal amalul kasir. Apa sih batasan perbuatan yang banyak dan sedikit? Menurut pendapat yang kuat, ya, apa batasan perbuatan yang banyak dan sedikit? Menurut pendapat yang kuat adalah batasannya dikembalikan kepada kebiasaan adat, ya. Jadi kebiasaan kita. Kalau seandainya gerakannya itu bisa mengganggu kekhusyuan, bisa membatalkan sholat. Sebenarnya tidak ada batasan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 3 kali batasan gerakan itu membatalkan sholat. Meskipun 3 kali itu adalah istihad, ya. Karena bisa menghalangi kekhusyuan. Jadi kembalikan kepada kebiasaan. Kalau hanya kita dia, kalau misalnya karena HP berisik kita ambil, matikan, taruh, selesai, itu tidak mengandung al-amalul katsir. Tapi kalau misalnya kita lagi sholat, berdiri HP kita buka, malah kita buka dulu pesan WA-nya, ya kita jawab dulu sambil sholat, ya batal, ya. Itu namanya al-amalul katsir. Tapi kalau hanya sekedar butuhnya untuk mematikan biar tidak mengganggu kekhusyuan sholat, itu tidak batal. Jadi batasannya tidak ada sebenarnya, batasan al-amalul katsir. Kembali ke kebiasaan. Kira-kira kalau sampai gerakan itu menjadikan dia terlena dengan gerakannya sehingga dia tidak memahami bacaan apa yang dia baca, itu bisa membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Kemudian apa batasan dalam perbuatan yang banyak tadi? Secara terus menerus, ya. Batasannya ya ketika dianggap berkesinambungan secara kebiasaan. Maksudnya adalah gerakannya itu dilakukan secara turut menurut, maksudnya terus menerus tanpa jeda, itu membatalkan sholat. Tadi kalau saya garuk-garuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 sambil itu ngotek-ngotek jerawatnya di wajahnya itu. Lagi sholat ngotek-ngotek wajahnya. Lebih dari 3 kali berturut-turut itu batal. Lagi sholat risih dengan wajahnya, perbaiki wajah, ya. Sholat, oh iya belum rapih nih gitu dalam hati kan. Oh masih ada lagi. Nah, belum selesai, itu membatalkan sholat. Ya, secara berturut-turut. Tapi kalau misalkan kita ada risih di baju, oh ya, satu, tidak ada. Sholat kita lagi, khusyuk lagi. Ada nggak nyaman lagi? 1, 2, berhenti lagi. Ya, kalau masih ada jeda dan kita masih fokus dengan bacaan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sampai terus-menerus sehingga menghilangkan kekhusyuan, bahkan teman sebelahnya, jamaah sebelahnya merasa terganggu,
itu bisa membatalkan sholatnya, karena tujuan sholat adalah mendapatkan kekhusyuan. Terus kemudian bagaimana kalau ketika najisnya mengenai badan? Ya, bila najisnya mengenai badan dan mampu dihilangkan seketika, maka harus dibuang seketika juga. Ya, sebagaimana jika kena mengenai pakaian. Seketika refleks. Ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sampai dipindahin dulu najisnya ada gerakan banyak bisa membatalkan sholatnya. Kemudian kohkoha, tertawa ini kan tertawa terbahak-bahak. Apa batasan tertawa yang membatalkan sholat? Ya, disebutkan menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan kohkoha, tertawa yang terbahak-bahak itu adalah bila menampakkan dua huruf. Ya, misalkan dua huruf atau kalau yang apalagi sholat dia ada yang hal itu dia tertawa sampai ang. Nah, itu batal sholatnya ya. Udah 3 huruf tuh, kan, a, n, g, ang. Ya kalau masih 2 huruf aja batal, 3 apalagi batal ya. Tidak boleh sampai batasan tertawanya itu adalah bila menampakkan 2 huruf, baik dipahami ataupun tidak. Tapi kalau hanya 1 huruf dan tidak dipahami 1 huruf itu tidak membatalkan. Tapi kalau ketawanya sampai 2 huruf atau bahkan sampai ang 3 huruf itu batal, bahkan lebih ya, itu membatalkan sholat. Seperti itu. Itu batasannya. Ya, jadi itu 11 ya, 11 hal yang membatalkan sholat. Bismillah, ada pertanyaan Afan Ustaz, izin bertanya, apakah senyum juga dapat membatalkan sholat? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, kalau kita kembali kepada hal-hal yang membatalkan sholat, dalam 11 tadi, senyum tidak termasuk. Ya, senyum tidak termasuk dalam membatalkan sholat. Tapi kalau senyumnya keterusan sampai menyebabkan tertawa ada suaranya, itu bisa batal. Tapi kalau hanya sekedar senyum, misalkan ketika kita lagi sholat, baca surat yang menceritakan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, kita paham bacaan itu, kita surganya Allah, nikmatnya surga, kita tersenyum, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholatnya. Ya. Senyum ketika sholat selama mungkin karena kita baca ayat yang menceritakan kenikmatan surganya Allah, kita tersenyum, itu tidak membatalkan. Kalau kita kembali kepada hal-hal yang membatalkan sholat, tidak ada. Tapi kalau sampai dia senyumnya mengarah kepada ketawa, sampai ada suara, itu bisa membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya tentang yang membatalkan sholat. Ini semua harus hafal ya, terutama adik-adik yang masih fatayat, ya SMP harus dihafal ini. Nggak boleh bercanda sama teman ketika sholat. Kalau usia udah SMP, udah fatayat, sebenarnya harusnya sudah beres sholatnya. Ya, sudah nggak bercanda lagi, sudah nggak mainan lagi, sudah paham gerakannya, bacaannya, bahkan bisa paham maksud bacaan dan gerakannya. Ya, tadabbur bacaan sholat, tadabbur gerakan bacaan untuk menambah kekhusyuan sholat. Ya. Dan hal yang membatalkan harus paham, karena biar tahu kita apakah sholat kita batal atau tidak. Ada lagi yang bertanya? Untuk hal yang membatalkan sholat. Assalamualaikum Islam. Ada yang pertanyaan? Asrama Kelut. Nih, asrama Islam Kelut lengkap semua. Asrama Mozat lengkap semua. Biasanya dikirim absen. Biasanya hari ini belum ada absennya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Satu lagi. Insyaallah pembahasannya.
Oh, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustadz, jika ada seseorang yang sedang dalam perjalanan, terus dia sholat maghrib dan isya di kodok. Lalu pas kodok, dia lupa harusnya sholatnya 3 tambah 2, malah sholatnya 2 tambah 2. Ya, nggak sah ya. Karena maghrib nggak bisa eh, ini yang nggak diringkas kalau maghrib. Lalu bagaimana hukum sholatnya saat apakah wajib dikodok lagi, apa bertobat dan memperbanyak sholat sunnah? Diulangi, ya diulangi sholatnya. Ya, diulangi sholatnya. Karena sholat maghrib tidak bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Ini bukan dikodok ya, maksudnya itu di jamak ya, jamak atau kosong. Perjalanan itu dia sholat maghrib dan isya dikodok, atau dia perjalanan, oh mengganti kodoknya ketika setelah sampai di tempat, kemudian mengganti waktu sholat maghrib dan isya. Dia dua-dua. Apakah diulangi? Ya, tetap diulangi ya, karena nggak bisa sekedar bertobat aja enggak, tapi harus diulangi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang dari Al-Islam Jati. Ini kan tadi yang bertanya dari Al-Islam Jati Boni. Yang pertama dari Asrama Mozart. Dari Al-Islam, Asrama Al-Islam sama Asrama ini belum ada ya. Asrama Al-Islam belum ada pertanyaan. Anak Fatayat boleh bertanya ya, jangan diam saja kalau nggak paham. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita lanjutkan sedikit. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yakni adalah faslun fi adadi rakaatis shalah. Ya. Bab tentang jumlah rakaat sholat. Ya, ada 2 rakaatis sholat. Bab tentang jumlah rakaat sholat. Masya Allah nih dalam mazhab Syafi'i sampai pembahasan jumlah rakaat segala macam pun dibahas di sini. Qala musannifur rahimahullahu taala ya. Wa rakaatul faraidi sab'ata asyara raka'atan fiha. Ya. Rakaat jamak. Ya. Jumlah rakaat dalam sholat fardu, ya, dalam sholat fardu nih ya. Jumlah rakaat dalam sholat fardu. Sholat fardu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu berjumlah sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat ya. Sab'ata asyara rakaatan fiha. Ada 17 rakaat. Ya. Jadi menyebut 17 itu sab'ata asyara, bukan sab'a asyara, sab'u asyara, sab'ata asyara rakaatan. 17 rakaat. Ya, kalau ditanya ada berapa jumlah rakaat dalam sholat sehari? 17 ya. Sholat fardu tentunya. Nah, apa di sini disebutkan wa arbaun wa salasuna sajdatan ya. Arba itu 4, salasun itu 3. Ya, jadi ada 34 ya, ada 34 dalam sehari sholat itu, sujudnya ada 34 ya. Arbaun wa salasun, arba 4, salasun 30. 34 sujud dalam satu hari, dalam 17 rakaat kita sholat itu sujudnya 34. Kemudian wa arbaun wa tis'una takbiratan. Ya, wa arbaun ya, bukan arbaun tapi arbaun 4. Tis'un 90. Berarti 94. 94 takbir. Ya. Jadi dalam sehari kita itu 94 kali takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, arbaun wa tis'una takbiratan, 94. Kemudian wa tis'u tasyahhudatin. Wa tis'u tasyahhudatin. Tis'u 9 ya. Tasyahhudat itu jamak dari tasyahud. Jadi tasyahudnya ada 9 kali. Ya, ada 9 kali dalam sehari kita melaksanakan tasyahud. Wa asyru taslimatin. Asyru itu 10. Taslimat itu jamak dari salam ya, taslim mengucapkan salam. Ada 10 kali salam.
Ya, 10 kali kita melaksanakan salam, melakukan salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Mi'ah itu 100. Salasun 3. Salasun wa khamsun berarti 53. Berarti ada 153 tasbih dalam sholat kita. Ya, ada 153 tasbih dalam sholat kita. Ya, jadi jumlah rokaat yang wajib dalam satu hari berjumlah 17 rokaat. Dalam 17 rokaat itu kita melaksanakan 34 sujud, 94 takbir, 9 kali tasyahud, 10 kali salam, dan 153 kali tasbih. Ya, 153 kali tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun ishruna ruknan. Jadi total rukun dalam sholat, ya, total rukun dalam sholat dari hari atas itu total rukunnya ya. Kalau tadi bukan yang rukun-rukunnya saja, itu ada 126 ya. Wa jumlatul arkani fi sholat, jumlah rukun-rukun sholat, gerakan sholat, rukun-rukun itu ada 126. Mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. 126 ya, mi'ah 100, ishruna ya sittatu ishrun 26 ruknan. 126 rukun gerakan sholat. Ya. Penjelasannya apa saja nih? Fis subuhi, waktu subuh, dalam sholat subuh, salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wafil maghribi, itnani wa arba'una ruknan. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun gerakannya. Wafir rubaiyati, ya, wafir rubaiyati yaitu sholat yang 4 rakaat seperti zuhur dan asar atau isya. Wafir rubaiyati ada arbaun wa khamsuna ruknan, ya, ada 54 rukun. Jadi jumlah rukun dalam gerakan sholat itu ada 126, di antaranya adalah 30 rukun di sholat subuh, kemudian 42 rukun di sholat apa tadi maghrib, kemudian 54 rukun di sholat yang rubaiyat, yang 4 rakaat. Kalau musannif kemudian dilanjutkan, waman ajaza anil qiyami fil fariidhah, dan barang siapa ajuz lemah, ya, lemah atau tidak berdaya anil qiyam untuk berdiri, karena diri merupakan rukun ya, berdiri dalam rukun. Kalau dia lemah, dia sakit, tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, ya, mungkin karena mengalami kesulitan dalam berdiri, maka sholatnya adalah sholat jalisan. Maka sholat dengan duduk, ya, sholatnya dengan duduk. Bagaimanapun yang dimaksud, ya, itu adalah dengan duduk. Namun mau lebih utama itu duduknya duduk iftirashi, ya, ketika duduk daripada duduk tawaruk pada waktu yang semestinya berdiri. Jadi boleh ya ketika dia lemah nggak bisa mampu berdiri karena uzur, maka boleh sholat jalisan, sholatnya dengan keadaan duduk. Nah, kalau duduk itu lebih utama duduknya duduk iftirash daripada duduk tawarruk. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu sholat dengan duduk, ya, waman ajaza anil julusi, kalau barang siapa yang lemah untuk duduk, ya, tidak mampu duduk, ya, misalkan sholat mudtaji'an, maka dia bisa dengan tidur miring, ya, berbaring, ya, tidur miring, dan jika tidak mampu lagi maka dia bisa juga dengan terlentang serta kedua kakinya menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Ya, jadi kalau misalnya nggak bisa duduk, ya udah berbaring, bisa dengan miring ke samping, miring tidurnya, ya. Jika nggak mampu lagi boleh terlentang serta kedua kakinya menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu seluruhnya, bagaimana? Maka isyarat menggunakan kepala sholatnya, menggunakan kepala
serta niat dengan hati ya, dan wajib menghadap ke kiblat dengan wajahnya dan isyaratkannya kepada untuk ruku dan sujud ya. Isyarat pakai kepala saja kalau emang sudah kondisinya sudah tidak bisa bergerak. Misalkan kaku dari badan ke bawah tuh kaku karena kena stroke Allah naudzubillah dan dia masih sadar, maka sholatnya boleh hanya dengan syarat menggunakan gerakan kepalanya. Kalau ruku ditunjukkan, kalau sujud agak ke bawah lagi kepalanya dengan isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika tidak mampu, maka isyarat dengan kepala juga nggak bisa juga. Mungkin udah dipakai alat gitu kan, karena sakit nggak bisa gerak juga. Maka isyaratnya dengan apa? Yang paling lemah apa? Pelupuk mata. Ya, pelupuk mata ya. Bisa pakai gerakan mata untuk sujud, untuk rukunya kalau emang tidak mampu, ya. Dan jika tidak mampu juga, maka menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hatinya. Jika memang benar-benar kondisi tidak mampu, ya selama akal seseorang tersebut masih ada, ya selama masih ada maka tidak boleh meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sesakit apapun, nggak bisa bergerak, nggak bisa menggerakkan kepala, badan, tapi otak kita masih berakal, kita masih bisa, itu maka kita tetap diwajibkan untuk sholat ya, nggak boleh meninggalkan sholat ya. Nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, hanya nggak bisa bergerak dalam berbaring, ya gerakan isyarat dengan kepala. Kepala juga nggak bisa tenggelam ke depan ke belakang, pakai isyarat mata. Mata juga nggak bisa, berarti pakai hatinya digerakkan untuk ketika wajah ruku sujud. Jadi sholat itu wajib. Jadi kondisi apapun tidak bisa ditinggalkan kecuali nggak ada kecuali sih. Bahkan sampai mati pun tetap disolatkan. Ya. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Ya. Seseorang yang sholat dengan duduk juga tidak wajib mengulanginya dan tidak perlu mengurangi dan tidak mengurangi pahalanya insya Allah. Kecuali kalau perempuan beda lagi ya yang ada uzur ya, ada pembahasan lain yang tidak meninggalkan yang boleh tidak sholat. Tapi kalau kondisi ya wajib sholat, nggak boleh sekali-kali meninggalkan sholat. Itu ya jumlah-jumlah gerakan rokaat, rukun di dalam sholat ada banyak gitu ya. Perkara-perkara yang diharuskan di dalam sholat. Kemudian sekarang kenapa musonif ya disebutkan kalau disebutkan ada angka-angka tersebut, apa sih hikmah di balik misalkan 17 tadi ya rakaat ya. Menurut Imam Ar-Razi, hikmah angka 17 ya, 17 rakaat itu misalkan adalah masa terjaganya dalam sehari semalam ialah 17 jam ya. Jadi dengan sholat, gerakan sholat ya dalam sehari kita masa kehidupan kita 17 jam itu kita bisa menjaga hati kita, badan kita ya 24 jam misalkan, tapi 17-nya itu kan dalam kondisi terjaga, dalam keadaan tidak tidur ya. Itu yang disebut oleh Imam Al-Mawardi, hikmah angka 17 adalah masa terjaga manusia dalam sehari semalam, ialah 17 jam. Terus kemudian kemudian sholat duduk kenapa kok diutamakan iftirosh lebih utama daripada tarabu ya atau tawaruk karena itu adalah kedudukan duduk iftirosh yang lebih baik sikap dalam disyariatkannya sholat ya dan lebih mudah juga. Kemudian apa batasan tidak mampu sholat dengan duduk? Ya batasannya, saya kayaknya sakit nih, gitu kan, nggak bisa sholat berdiri, kayaknya duduk aja deh. Padahal dia masih mampu, sebenarnya cuma karena sakit di alam gitu kan. Nah batasannya apa? Batasannya ialah ketika duduk akan mengalami kesulitan, sebagaimana yang terjadi ketika berdiri. Kalau benar-benar masuk keseleo, ya misalkan apa kakinya kecetit atau yang lainnya ketekuk, kakinya sakit sehingga kalau misalnya berdiri itu sakit maka dia boleh duduk ya. Tapi kalau hanya sekedar sakit perut yang ringan sehingga dia harus duduk, tidak ya. Dia masih mampu berdiri tetap berdiri karena rukun. Kecuali kalau benar-benar sakit yang bisa mengalami kesulitan dalam berdiri maka boleh kita sholat dengan duduk. Bagian tubuh manakah yang harus menghadap ke kiblat ketika kita duduk atau berbaring?
ya bila sholat dengan tidur miring atau terlentang. Nah, baginya apa saja yang tadi disebutkan, kepak kaki harus menghadap ke kiblat. Nah, jika sholat dengan tidur miring, maka harus menghadap ke kiblat dengan dadanya. Jadi dada kita itu dada kita menghadap ke kiblat, wajah kita menghadap ke kiblat, ya. Itu yang dikatakan kalau misalnya sholat miring atau sholat terlentang itu dada dan wajahnya menghadap ke kiblat. Kalau kalau itu miring, ya kayak kita di dalam, misalnya kalau kita lihat kayak orang di dalam kuburan ya di makam, kan dimiringkan tuh menghadap ke kiblat, dada sama wajahnya. Nah, kalau itu terlentang, maka yang dihadapkan ke kiblat adalah wajah serta telapak kakinya. Ya, wajah serta telapak kakinya menghadap ke kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya. Nah, ini fi sujudi sahwi nanti insya Allah pembahasannya di pertemuan berikutnya karena ini lumayan panjang dan lumayan agak rumit pembahasan sujud sahwi, ada pembahasan sendiri. Jadi untuk hari ini kita cukupkan untuk di hal-hal yang membatalkan sholat dan jumlah-jumlah gerakan sholat. Alhamdulillah sudah dua hal ini. Tapi setidaknya sunnah sudah kita bahas, hayat sudah, rukun sudah, syarat sah sudah, pembatal sudah, jumlah rakaat pun sudah dibahas. Nah, semua yang sudah dibahas tadi semoga bisa dipraktekkan, diamalkan dalam sholat kita. Ya, gerakan kita, bacaan kita sudah benar. Mohon ini kalau musifah yang ada di asrama, ya mungkin untuk adik-adik fatayat itu bisa dievaluasi ya. Coba saya sarankan dievaluasi, dinilai satu-satu apakah anak-anak itu sholatnya sudah benar ya. Rukunya sudah benar belum, sudah tercukupi, sudah benar belum gerakannya, kemudian bacaannya sudah benar belum, kan pastinya anak-anak itu dari background yang berbeda-beda, sekolah yang berbeda-beda, pasti akan berbeda-beda juga. Mungkin bisa diseragamkan untuk bacaannya seperti apa, ya gerakannya yang seperti apa, itu dievaluasi ya mulai dari fatayat itu sudah bisa dievaluasi, dipantau gerakan-gerakan sholatnya ya. Jadi dimohon kepada ustazat di asrama, ya sebenarnya nggak hanya fatayat aja, semuanya sih itu tolong dicoba ada sekali-kali waktu praktek sholat, satu-satu di praktek sholat ya, bagaimana bacaannya, gerakannya. Kalau perlu ditanyain satu-satu, apa saja rukun sholat, apa saja syarat sah sholat, pembatalnya, itu dia harus tahu. Ya. Kenapa? Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada 5 orang tingkatan sholat. Ya, ada 5 tingkatan orang melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama, eh, ini tingkatannya sesuai anak tangga ya. Anak tangga yang pertama yang paling bawah, dia itu sholat, tetapi dia dihukum, ya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kenapa dia melaksanakan sholat kok malah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia sholatnya tidak sholatnya malas-malasan. Ya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Jadi orang-orang yang sholatnya suka nunda-nunda. Udah waktu sholat zuhur, nanti waktu zuhur masih panjang sampai asar. Nanti aja jam 2, setengah 3 baru melaksanakan sholat. Nggak boleh. Nanti sholat asar ini sudah masuk. Nanti baru pulang kerja atau baru selesai ini. Nanti dulu sholatnya masih menjelang maghrib baru sholat. Begitu juga maghrib atau isya atau subuh suka mengakhir-akhirkan sholat, maka mereka adalah orang-orang yang sholat tetapi dihukum oleh Allah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semoga kita semua tidak ada yang seperti itu. Anak tangga yang kedua adalah dia sholat, ya. Dia sudah tahu gerakan sholat, sudah tahu bacaan sholat, sudah tahu syarat sah sholat, rukun sholat, mata sholat. Akan tetapi dia pikiran dan hatinya tidak menghadap ke Allah, tidak sholat. Ya maksudnya apa? Gerakannya bagus, bacaannya bagus, sudah tahu rukun syarat sah sudah tahu, tapi hatinya itu tidak pada bacaan sholatnya. Jadi ketika sholat yang dipikirkan, aduh nanti siang makannya apa ya?
Oh iya, jemuran saya sudah diambil belum ya? Oh tadi saya nyuci ngerendam sudah di ini belum ya? Jadi dalam sholat tuh pikirannya tuh bukan di sholat. Nah, tapi dia udah tahu bacaan sholat sambil baca gitu. Maka yang kedua ini akan ditimbang ya, mana yang lebih banyak apakah sholat khusyuk fokus sholatnya atau kepikirannya tadi ya, bisikan-bisikan setan tadi. Nah, itu akan dilihat itu. Nah, ini tangga kedua. Anak tangga yang ketiga, dia sholat, gerakannya sudah bagus, sudah tahu bacaannya, sudah mengerti syarat sah sholat, rukun sholat, pembatal sholat, sudah paham, sudah sadar bahwa sholat itu menghadap Allah, tetapi dia masih berusaha untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan dalam sholatnya ya. Lagi sholat datang, oh iya kunci motor di mana ya? Terus dia berusaha lagi baik lagi untuk fokus sholatnya dengan bacaannya. Begitu terus sholat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka anak tingkat yang ketiga ini dia sholat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendapatkan ampunan. Karena apa? Karena dia sudah bagus sholatnya, gerakan bacaannya, dan di dalam sholatnya dia berusaha melawan bisikan setan, berusaha fokus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Maka diampuni. Anak ang tangga yang keempat, tingkatan sholat yang keempat ya naik lagi, itu dia sudah bagus gerakannya, sholat sahnya sudah hafal, rukunnya sudah tahu, pembahasan sudah tahu ya, dia sudah bisa menikmati, sudah beres lah sholatnya. Bacaan pun dia sudah paham arti-artinya, sudah paham arti-artinya. Jadi sehingga dia ketika sholat dia tahu apa yang dia baca, dia tahu maksud dari bacaan tersebut. Ya, maka anak tangga keempat ini dia sholat, dia mendapatkan jaza ya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak tangga yang keempat. Adapun yang kelima yang paling tinggi, level tertinggi dalam sholat adalah qurrata a'yun ya. Yang mana sholatnya dia itu salah rukun, sholat sah, kemudian apa gerakan bacaan itu udah lewat, udah biasa dia semua. Kurotanya adalah apa? Sejuk di mata. Ya, artinya apa? Sholatnya itu bukan lagi beban. Sholatnya lagi itu bukan lagi suatu paksaan atau rutinitas, tapi benar-benar sholat adalah sebuah hiburan buat dia. Ya. Siapakah dia? Contoh yang kita bisa lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istirahat itu kan Rasulullah memerintahkan Bilal, wahai Bilal, kumandangkan apa? Arif Nabi sholat. Mari kita istirahat dengan sholat. Istirahatnya Nabi itu istirahat dengan sholat. Sehingga sholatnya itu bukan lagi sebuah beban, bukan lagi sebuah rutinitas, tapi benar-benar sebuah hiburan buat dia ya, sebuah penyejuk mata. Maka inilah level tertinggi bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, tinggal kita evaluasi kita masih berada di mana. Nauzubillah, semoga kita bukan di anak tangga yang pertama tadi dihukum atau anak tangga kedua tadi yang kita sibuk dengan sholat tapi sibuk dengan dunianya ya, duniawi. Ya, minimal kita ada di tangga ketiga tadi, sudah bagus sholatnya, gerakannya, bacaannya, dan kita berusaha untuk fokus. Meskipun sering kali terganggu dengan urusan duniawi, tapi kita masih berusaha. Insya Allah Allah maafkan. Ya syukur-syukur kita minimal di posisi ketiga. Kalau bisa lagi naik ke posisi keempat. Syukur-syukur bisa ke posisi ke lima, meskipun sangat jarang sekali ya. Tapi setidaknya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam melaksanakan sholat kita. Maka penting tadi ya yang sudah kita lewati, syarat sah sholat, rukun sholat itu dipelajari dengan baik, diingat-ingat dan dihafal, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan nilai lebih dalam sholat kita ya, menjadi berat timbangan kita dalam sholat kita. Karena yang pertama kali adalah sholat ya. Ya, jadi kalau sholat kita beres, urusan sholat kita beres, insya Allah semuanya beres. Ya. Kalau urusan kita masih banyak berantakan, ada hal yang itu bisa jadi sholat kita ada yang kurang. Ya, bisa jadi sholat kita ada yang bermasalah. Ya. Jadi kalau saya mau baik seseorang itu dilihat dari sholatnya. Wallahu alam biswab. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Ya. Nanti untuk sahwi ini agak rumit. Nanti insya Allah kita bahas sendiri ya tentang waktu pembahasan sujud sahwi. Taib barakallahu fikunna. Ada lagi yang bertanya? Meskipun belum sampai jam 10 ya. Silakan kalau masih ada mau pertanyaan.
Ya, sujud sahwi nanti pembahasannya panjang. Meskipun di sini sedikit, tapi nanti materinya lumayan panjang. Atau kalau tidak ada, bolehlah kita bacakan sedikit ya, sedikit review tentang sujud sahwi, tapi nanti pembahasan lebih detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita bacakan dahulu aja matanya dan artinya ya. Karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah taala faslun fi sujudis sahwi ya. Bab dalam sujud sahwi ya. Sujudus sahwi. Sujud sahwi. Wal matruku minas sholati salah satu asya ya. Wal matruk itu apa? Terlambat ya. Terlambat atau perkara terlambat dalam sholat. Ya, wal matruku. Jadi perkara yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3. Salah satu asya. Fardun wa sunnatun wa hayatun ya. Adalah fardu, kemudian sunnah ya, ada sunnah di sini, ada sunnah abaat ya, sunnah yang kalau ditinggalkan kita perlu sujud sahwi. Ada juga hayah, hayah juga sunnah hayah itu adalah sunnah yang kalau kita tertinggal tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Jadi bab sujud sahwi itu yang berkaitan dengan fardun dan sunnah, adapun hayah itu tidak. Kita lihat penjelasannya. Wal fardu ya, fal fardu bukan wal, fal fardu maka yang wajib la yanubu anhu sujudus sahwi ya, la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wabana alaihi wabana alaihi wasajada lisahwi. Jadi dalam hal fardu ya, dalam hal fardu itu disebutkan ya, yang termasuk dalam fardu adalah jika perkaranya yang tertinggal dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi ya, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qarib, akan tetapi jika seseorang teringat sementara waktunya dekat, jarak waktunya dekat, masih bisa memungkinkan untuk mengerjakannya, atabihi, dia harus mengerjakan perkara tersebut kemudian baru melaksanakan sujud sahwi ya. Jadi perkara sujud, kalau misalkan dia sholat ada gerakan yang termasuk dalam fardu, jika tertinggal dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi kecuali kalau waktunya dekat ya dan dia laksanakan, kemudian dia lakukan dengan sujud sahwi. Misal sholat zuhur 4 rakaat nih, kita melaksanakan 3 rakaat salam. Karena lupa hanya 3 rakaat. Kemudian karena waktunya dekat diingatkan jamaah kurang satu, kita lengkapi 1 rakaat lagi ditambah 1 rakaat, kemudian nanti di akhir dengan sujud sahwi. Seperti itu ya. Jadi gambarannya untuk yang hal yang fardu ya rukun, maka ketika tertinggal gerakannya dan waktunya masih dekat ya, maka kita harus melengkapi kekurangan tadi dan diakhiri dengan sujud sahwi. Itu yang fardu. Kemudian was sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha ya. Termasuk yang di dalam sunnah, jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak perlu diulang ya, tidak perlu diulang setelah bagian yang fardu dikerjakan.
Akan tetapi seseorang harus melakukan sujud sahwi ya. Jadi kita kalau saya dalam hal-hal yang sunnah tidak perlu melakukan yang sunnah tadi ya jika sudah terlewat, jadi nggak usah kita kembalikan yang terlewat, nanti kita hanya cukup sujud sahwi di akhir. Jadi nggak perlu mengulangi bagian yang fardu tadi untuk dikerjakan. Ya, karena lupa maka dilengkapi dengan sujud. Sedangkan sudah berlalu gerakannya. Dan yang ketiga wal hay'ah. Hay'ah kan termasuk sunnah juga. Sunnah yang tidak perlu menggunakan sahwi ya. Hay'ah adalah la ya'udu ilaiha ba'da tarikiha. Kita nggak perlu mengulanginya kalau sudah meninggalkannya, sudah lewat. Wala yasjudu sahwi dan juga nggak perlu juga kita sujud sahwi darinya. Ya, tadi kita sudah bahas pertemuan-pertemuan apa saja hal-hal yang termasuk dalam hayatus sholah. Nah, jika hal-hal tersebut itu kita lewati, kita nggak perlu mengulanginya dan tidak perlu menggunakan sujud sahwi. Makanya murojaah lagi apa itu rukun sholat, apa itu sunnah-sunnah sholat, dan apa juga yang termasuk hayat dalam sholat. Karena menentukan kalau misalnya kita tertinggal gerakannya, kalau misalkan sunnah kita harus sujud sahwi. Kalau dia masuk dalam hayat, gerakan hayat, maka kita nggak perlu sujud sahwi. Wallahu alam. Lanjut kalau mu'alif wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaat bana 'alal yaqini wa huwal alal wa huwal aqallu wa sajada lis sahwi ya. Jadi apabila seseorang ragu syak itu ragu fi adadin jumlah rakaat ya yang dikerjakannya ya jika seseorang ragu-ragu nih jumlah rakaat yang dikerjakannya bagaimana solusinya bana alal yaqini wa huwal aqal. Nah, dia harus membangun atau mendasarkan pada keyakinan al yakin pada keyakinan yaitu wahwal aqal jumlah yang paling sedikit sholat zuhur 4 rakaat. Tadi saya bingung, saya tadi sholat sudah 4 apa 3 ya atau 2 ya? Ya, antara 3 atau 2 atau antara 4 atau 3 maka pilih keyakinan kita yang paling sedikit jumlahnya. Ya, kita lengkapi kekurangan tadi dan di akhir wasajada lisahwi, maka melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Ya, melakukan sujud sahwi. Wa sujudus sahwi, adapun sujud sahwi itu sunnah ya, sunnatun sunnah wa mahalluhu dan tempatnya adalah qabla salam, yaitu dilakukan sebelum salam ya. Di sini disebutkan sebelum salam. Itu yang berkaitan dengan sujud sahwi. Adapun nanti perkara-perkara yang lain berkaitan dengan sujud sahwi insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Baik. Jadi harus hafal ya rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hayat sholat. Biar tahu kalau misalnya kita ketinggalan, ada lupa gerakannya itu sunnah atau hayat atau fardu. Sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Kalau itu gerakan hayat, kita nggak perlu sujud sahwi. Kalau itu yang sunnah, kita bisa melakukan sujud sahwi di akhir. Ya, kalau fardu yang ditinggalkan, kita harus mengganti gerakan yang fardu, yang rukun tadi, dan laksanakan dengan sujud sahwi. Ya, misalkan jumlah rakaatnya lupa. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nih saya sebutkan ada pertanyaan-pertanyaannya yang masih berkaitan dengan sujud sahwi. Apa batasan masa sebentar setelah salam ketika ingat meninggalkan fardu sehingga harus melaksanakan dan melanjutkan sholatnya? Batasannya apa? Ya, kalau tidak lupa itu penentuan masa lama dan sebentar itu dilihat dari pada kebiasaan. Ya tadi kalau misalnya di sholat selesai masih ada sekitar ribut-ribut di jamaah belakang, kurang tadi ini kurang kurang.
masih ada waktu sesaat mengingat, maka segera untuk kerjakan, ya. Jadi masanya itu ingatnya tuh, ya tidak lama-lama ya, tidak sampai bangkit dari masjid. Kemudian bagaimana kalau saya niatnya sujud sahwi? Niatnya juga harus jelas untuk sujud sahwi ya, di hati ya. Tidak cukup niat sujud saja secara mutlak. Kita sujud aja, sujud bukannya sujud sahwi, tidak, tapi harus diniatkan ketika sujud itu adalah sujud yang dimaksud adalah sujud sahwi yang dimaksudkan, bukan sujud mutlak seperti biasa sholat ya atau seperti yang lain. Harus dikhususkan hati kita, gerakan kita untuk sujud sahwi dan tidak perlu dilafalkan ya, dan tidak boleh dilafalkan. Kemudian kalau misalkan tasyahud awal nih, mengapa haram ketika kembali tasyahud awal? Kalau rakaat kedua tasyahud awal harusnya tasyahud awal. Kita bangkit berdiri tegak, tegak ya sudah rukun, sudah tegak qiyam, itu kita haram kembali ke tasyahud awal. Ya haram. Nggak boleh kita sudah rakaat ketiga masuk, kita berdiri tegak, kita lupa, kemudian duduk, tasyahud awal, batal sholatnya. Ya, itu haram. Karena apa? Karena ia sedang melakukan perbuatan fardu. Qiyam itu adalah fardu, rukun, ya wajib. Maka tidak boleh memotongnya untuk melakukan yang sunnah. Sedangkan tasyahud awal itu masuknya dalam sunnah. Jadi ketika sholat, lupa tasyahud awal sudah berdiri tegak, tidak perlu kita duduk ke bawah lagi ya. Lanjutkan sholatnya. Mengapa batal sholatnya orang yang kembali tasyahud awal setelah berdiri ketika sengaja dan sadar hal itu diharamkan? Karena kenapa? Karena ia menambahkan duduk secara sadar serta sengaja. Ya menambah karena sudah berdiri dia malah duduk lagi, itu menambah gerakan, maka itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa makmum harus kembali melakukan kesunahan untuk mengikuti imamnya? Ya, karena imam itu adalah untuk diikuti ya, karena mengikuti imam lebih kuat daripada melakukan rukun. Maka kita ikuti gerakan imam. Mengapa sunnah sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah-sunnah aba'at? Karena sunnah aba'at termasuk ritual atau gerakan yang khusus dituntut dalam sholat. Ya, sudah disebutkan. Kemudian mengapa dinamakan sunnahnya sunnah aba'at? Ya, sunnah yang jauh. Karena kuatnya kedudukan sunnah itu sehingga perlu diganti dengan sujud sahwi bila ditinggalkan. Ya, disebut sunnah abad karena kuatnya kedudukan sunnah tersebut. Yang mana kalau ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan hayat. Sunnah hayat nggak perlu dilakukan, kalau ditinggalkan lakukan dengan sujud sahwi. Tep. Allahu alam biswab. Itu tadi ya sunnah. Beda sunnah abad, sunnah yang kalau ditinggalkan perlu sujud sahwi. Sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab sujud sahwi? Sebab sujud sahwi itu ada 5. Ya, penyebab sujud sahwi itu ada 5. Ya, disebutkan ya di situ ya. Penyebab sujud sahwi itu ada 5. Yang pertama, meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad ada tadi sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan dalam sujud sahwi ketika ditinggalkan. Lupa melakukan perkara yang membatalkan sholat hanya jika sengaja. Ya, lupa melakukan perkara yang membatalkan sholat hanya jika sengaja. Jika sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Memindah rukun ya yang tidak membatalkan rukun qauli yang tidak membatalkan. Kemudian ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Ya, sunnah-sunnah yang harus sujud sahwi. Ragu-ragu maka perlu sujud sahwi. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan yang disertai keraguan bahwasanya itu adalah tambahan. Ya, wah saya sholatnya tadi udah 4 apa 5 rakaat ya, ragu-ragu, maka perlu sujud sahwi.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Afan, kami kurang paham di penjelasan sujud sahwi pada sholat fardu, ya, pada sholat fardu. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Tadi kita ke mana tadi? Yang ini ya, fal fardu ya. Fal fardu. Fardu di sini maksudnya adalah nama lain dari rukun, ya. Fardu sini adalah rukun. Jadi rukun-rukun sholat yang ada di dalam rukun-rukun sholat. Jadi meninggalkan perkara yang rukun, ya, adalah perkara yang rukun digantikan dengan sujud sahwi. Ya. Saya ulangi. Ya tadi kan pokoknya kurang paham di penjelasan sujud sahwi pada sholat fardu. Maksudnya adalah perkara yang rukun, ya. Yang ini fal fardu, ya, fal fardu. Ini maksudnya adalah yang rukun-rukun sholat, ya. La yadubu anhu sujudu sahwi. Kalau dia tertinggal, ya, perkaranya itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi kecuali, ya, bal in dzakarahu wa zamanu qarib, kalau waktunya dekat, masih ingat tadi lagi habis sholat ada yang tertinggal, ada yang lupa rukunnya, habis salam ada yang mengingatkan, nah itulah waktunya dekat tuh. Oh iya tadi ini set kurang 1 rakaat misalkan, ya udah imam berdiri takbir ditambah 1 rakaat, ya. Kemudian baru dia di akhir salam, sebelum salam sujud sahwi. Itu kan jadi jaraknya setelah salam lupa tadi dekat. Jadi bisa langsung dia melengkapi kekurangan tadi, yang fardu tadi, ya, yang rukun tadi, dilaksanakan setelah selesai sholat tadi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Allah alam. Seperti itu, ya. Jadi yang masuk di sini adalah rukun-rukun sholat, ya. Kalau ada rukun, ada rakaat yang tertinggal ketika selesai sholat dan oh iya diingatkan jamaah atau kita ingat juga baru ingat gitu. Oh ya tadi kayak kurang deh. Dah langsung berdiri, nggak perlu lama-lama, ya, dan langsung dilengkapi kekurangannya tadi, kemudian nanti ditutup dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana untuk penjelasan sholat fardu? Apakah bisa dimengerti? Baik, tadi yang dari Asnama Muzad bisa dimengerti terkait dengan sholat fardu, sujud sahwi pada sholat fardu. Ya, yang dimaksud sholat fardu tadi adalah rukunnya, ya, fardu itu adalah rukun. Maaf Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada lagi kita tutup, ya, sampai sini. Tidak ada pertanyaan. Nanti Ustazah bisa dicek ya yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Bisa akan di absen sendiri. Nah, nih saya absen sudah masuk ya. Asrama Kelut, nah, ada Nabila masuk, Husna masuk, Anissa izin, Latifah masuk, Faidah masuk. Angkatan 9 yang izin Balkis. Mozat
Masuk semua alhamdulillah. Jati Bening, Malika izin. Ya. Yang izin-izin nanti bisa dikasih tahu ya, kalau bertanya temannya bisa memberitahu materinya sudah sampai mana. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana jika seharusnya kita tasyahud awal namun lupa dan ingin berdiri untuk melanjutkan rakaat ketiga, tapi masih setengah berdiri atau setengah duduk, Ustadz? Apakah harus dilanjutkan untuk berdiri atau duduk tasyahud saja, Ustadz? Kalau jazakallahu khairan, Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau posisinya masih setengah belum sempurna berdiri, kita tasyahud awal. Ya, kalau posisinya masih setengah berdiri, masih bungkuk, ya belum tegak lurus, itu masih boleh untuk kita tasyahud awal. Ya. Tapi kalau sudah berdiri, sudah nggak boleh. Tapi kalau masih belum sempurna, masuk ke fardu, ya masuk ke rukun, itu nggak boleh. Tapi kalau masih setengah, kita boleh duduk lagi, ya duduk kembali ke tasyahud, karena belum sempurna ke rukun. Ya belum sempurna ke rukun. Kalau sudah sempurna berdiri, tidak boleh. Jadi kalau misalkan mau melanjutkan tapi masih setengah berdiri, ya kita tasyahud awal dulu. Ya tadi ya syaratnya harus kalau belum sempurna. Kalau sudah sempurna berdiri nggak boleh. Kalau masih setengah membungkuk, masih boleh kita kembali ke tasyahud awal. Karena belum posisi berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melanjut dicatat dia di buku. Kalau ada pertanyaan belum bisa dijawab nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Diingatkan biar menjadi PR buat kita semua, buat saya juga termasuk untuk menjadi bahan belajar untuk evaluasi. Kita tutup dan doakan penulis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Oh Ustaz. iya, kuna pamit undur diri.